Namaku Ramdan. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman seramku ketika saat itu aku melakukan perjalanan dari Bandung ke sebuah daerah yang berada di Jawa Tengah. Ketika itu aku merencanakan liburan bersama salah satu temanku. Dan aku pun ingin mencoba hal baru. Perjalanan menuju Jawa Tengah dengan menggunakan sepeda motor. Kami menggunakan satu motor dan berboncengan. Sekitar jam 4 sore kami baru berangkat dan menggunakan jalur Lembang ketika itu. Seperempat perjalanan, kulihat jalanan sudah sedikit agak basah dan macet. Sepertinya sudah diguyur hujan. Aku yang menyetir saat itu mengambil keputusan untuk menghindari kemacetan. Aku pun mengambil jalur Pantura. Dan ternyata benar, jalur yang kuambil tidak semacet jalan yang tadi kulalui. Jalan demi jalan kami lewati dengan kecepatan motor yang lumayan melaju kencang. Hingga sekitar jam 6 sore, kami istirahat sejenak di sebuah warung yang ada di pinggir jalan. Temanku menawarkan untuk gantian menyetir, namun aku menolaknya karena masih ingin menyetir motor. Lagian belum terasa capek juga. Udah bro, lu santai aja, biarin gua dulu yang nyetir. Lu liatin maps aja, oke? Setelah beristirahat, kami pun melanjutkan perjalanan. Dan saat itu kulihat dari maps yang dibuka oleh temanku, maps mengarahkan kami untuk belok mengambil arah Jatiwangi Cirebon. Aku pun mengambil ke arah kanan mengikuti panduan map. Jalanan sudah mulai gelap. Penerangan di jalan tidak terlalu terang. Kulihat ke sekitar masih ada beberapa kendaraan yang berlalu lalang. Sampai saat memasuki kawasan hutan, suasana berubah menjadi sunyi dan sangat sepi. Hanya suara knalpot motorku saja yang terdengar jelas. Kendaraan yang lain kulihat sudah tidak ada sama sekali. Kini memang benar-benar motorku saja yang melintas di jalanan itu. Untuk memecah suasana, aku pun sesekali mengajak ngobrol temanku agar tidak terlalu sepi. Ketika itu kulihat jam sudah menunjukkan jam 9 malam. Namun jalanan hutan yang kulewati seperti tidak ada ujungnya. Pemandangan yang sama yang terus-menerus kulihat. Aku jadi ragu, takutnya salah jalan. Aku pun berhenti sejenak dan mencoba melihat maps yang dipegang oleh temanku. Coba lihat mapsnya. Ini benar gak sih? Jangan-jangan kita nyasar lagi. Ketika kau lihat maps,
Sepertinya kami menggunakan jalan yang benar. Kalau dilihat dari maps, 5 km lagi kami akan memasuki kota Cirebon. Bener tapi ya? Yaudah deh, kita lanjutin. Nah, sekarang nanti gantian lu yang nyetir. Tapi nanti kalau udah ngelewatin hutan ini, gue udah mulai agak pegel. Temanku pun setuju. Setelah melewati hutan ini, kami akan gantian menyetir. Perjalanan pun kami lanjut. Malam semakin gelap dan jalanan masih sama saja, sepi. Tidak ada kendaraan yang lewat, dan kiri kanan kami hutan. Di depan kami masih terpampang jalanan yang kiri kanannya hutan. Kalau di maps, setelah melewati hutan ini, kami akan sampai di Cirebon. Ku tambah laju kendaraan motorku, dan masih sama seperti tadi. Dari arah berlawanan tidak ada kendaraan lain, begitupun sebaliknya. Dan tiba-tiba tiba-tiba saja motor yang kami kendarain oleng dan membuat aku pun menepi dan berhenti. Temanku bertanya kenapa. Aku pun tidak tahu. Entah kenapa motor yang kami lewati tadi tiba-tiba oleng. Kulihat ban motor masih aman, begitu juga mesin motornya. Terlihat normal. Namun tadi entah kenapa rasanya begitu berat dan membuatku oleng. Aku sedikit bertanya-tanya dalam hati. Sampai ketika baru saja akan lanjut perjalanan, samar terdengar suara seorang perempuan. Kontan aku bertanya pada temanku, "Lo dengar suara cewek gak? Kayak ketawa gitu." Temanku menjawab tidak mendengar apa-apa dan menyuruhku untuk segera pergi. Padahal jelas sekali tadi terdengar seperti ada suara seorang perempuan yang tertawa. Aku coba melihat ke sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Kami pun lanjut. Sambil terus melihat ke arah sekitar. Dan ketika aku lihat ke arah spion motor, kulihat ada seorang perempuan yang sedang berdiri di pinggir jalan. Melihat ke arah motor kami sambil tersenyum. Iya, dia berdiri di pinggir jalan seperti sedang menunggu sesuatu. Pastikan lagi penglihatanku. Dari spion terlihat memang ada seorang perempuan yang berdiri di belakang kami, berdiri di pinggir jalan. Refleks aku pun berbalik, dan ketika kulihat tidak ada siapa-siapa. Nah, apa nih? Aku sedikit terkejut melihat itu,
Karena tadi sangat jelas aku melihat perempuan itu berdiri tak jauh dari belakang kami. Bulu kuduku mulai berdiri ketika itu. Aku mulai berpikir aneh-aneh, jangan-jangan yang kulihat itu ditambah udara malam itu yang tiba-tiba menjadi sangat dingin. Jantungku mulai berdegup kencang. Temanku terus menyuruhku untuk lanjutkan perjalanan sambil terus menepuk-nepuk bahuku. Sedikit masih tidak percaya dengan apa yang kulihat, aku pun segera lanjutkan perjalanan. Di perjalanan aku masih bertanya-tanya apa yang kulihat tadi. Ingin rasanya kuceritakan apa yang kulihat tadi pada temanku, namun karena kondisi jalanan yang masih sepi dan tak kunjung berakhir dan tak kunjung keluar dari hutan ini, aku pun tidak berani menceritakannya. Sampai akhirnya di depan kami terpampang sebuah belokan, dan ketika melewati belokan itu, akhirnya kami menemukan sebuah warung. Aku sedikit lega karena mungkin sudah ada warung di pinggir jalan. Sebentar lagi kami akan keluar dari jalan dan hutan ini. Ketika itu temanku pun menyuruhku menepi sebentar di warung, sekalian ikut ingin buang air kecil katanya. Tak banyak lama kami pun segera menepi di warung itu. Namun aku memutuskan untuk menunggu di atas motor saja, tidak ikut turun ke warung. Jangan lama-lama ya, gua tunggu di sini aja. Kulihat temanku masuk ke dalam warung itu. Aku pun menunggu sambil mencoba melihat kembali maps. Ya, benar saja. Tinggal beberapa meter lagi kami sudah masuk ke daerah Cirebon. Ketika aku sedang memperhatikan maps di handphone, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki dan juga terasa semeliwir angin yang mendekatiku. Kupikir itu temanku yang sudah selesai dari kamar mandi. Ketika aku berbalik melihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Namun suara langkah kaki itu juga hilang, tidak terdengar lagi. Aku lihat ke sekitar, mencari siapa yang berjalan dekat. Tidak ada. Salah dengar gitu. Sampai ketika aku berbalik lagi melihat ke arah motor. Astaga! Ketika aku berbalik, kini terlihat berdiri tepat di depanku sesosok perempuan yang sepertinya pernah kulihat sebelumnya. Ya, persis seperti yang kulihat tadi di hutan. Namun kali ini wajahnya terlihat sangat pucat dan tatapannya kosong. Dia pun seperti bergumam dengan bahasa yang tidak ku mengerti. Kakiku lemas dan membuatku terduduk kaku.
Perlahan dia mulai membungkuk dan mendekatiku. Tercium olehku wangi yang sangat menyengat di hidungku. Badanku semakin lemas. Nafasku pun kini terasa sesak dan membuatku sulit untuk bernafas. Perempuan itu mendekatkan wajahnya semakin dekat ke arah wajahku. Dan tiba-tiba perempuan itu tertawa sangat melengking dan wujudnya pun berubah. Wajahnya menjadi sangat menyeramkan. Kulitnya sangat kurus, matanya cekung ke dalam. Dia menyeringai dan giginya sedikit bertaring. Rambutnya tipis panjang, dan tangannya yang kurus itu seakan merangkak terus mendekatiku. Seketika itu aku menutup mataku, dan aku bisa merasakan sosok perempuan itu semakin dekat sampai ada dua telapak tangan yang memegang bahuku, mencengkeramku dengan keras dan menggoyang-goyangkan badanku seakan menyadarkanku. Dan ketika ku buka mataku, ternyata itu temanku. Dia bertanya padaku kenapa aku terlihat begitu pucat dan kebingungan. Dan kulihat lagi ke sekitar, sosok itu sudah tidak ada. Temanku pun langsung membopongku duduk di depan warung. Setelah cukup tenang, aku pun bercerita pada temanku apa yang kulihat. Dan setelah kuceritakan semuanya, penjaga warung yang ketika itu ikut mendengarkan ceritaku bilang sepertinya itu salah satu penunggu di sana yang tidak suka keberadaan kami, yang akhirnya mengikuti kami. Yang pasti ini adalah pengalaman pertamaku yang tidak bisa kulupakan sampai saat ini. Ketika berkendara jauh sampai akhirnya aku pun berhasil sampai dengan selamat menuju Jawa Tengah. Namun setelah hari itu aku jatuh sakit. Di dalam mimpiku aku sering didatangi sesosok perempuan yang sedang menari-nari, memakai baju kebaya, melenggak-lenggokkan badannya sambil bernyanyi. Perempuan itu sangat cantik. Dan ya, perempuan itu perempuan yang sama seperti yang kulihat sebelum dia menunjukkan wujud aslinya seperti apa. Kalau penjaga warung itu bilang mungkin mereka tidak suka dengan kehadiran kami dan mengikuti kami, apa mungkin ada alasan lain bahwa sebenarnya justru sosok perempuan itu menyukaiku?